Oh, pisain. Oke, pisain. Apa saja pisain itu? Pegang leher, ya kan? Pisain, pegang leher. Kemudian lari itu pusat apa? Pusat untuk apa? Fungsinya lari untuk Bersuara. bersuara. Kalau tidak ada sesuatu di sana, nggak bisa bersuara. Oke. Yang utama lari itu untuk nafas. Kayak orang kalau nggak nafas gimana sih rasanya, kayak orang mau mati lah ya. Jadi sampai pegang leher, muka udah mulai biru kalau udah lama nggak ada oksigen masuk gitu ya. Nggak bisa ngomong, tanya gitu. Ya jadi benar-benar gejalanya khas banget. Dan pada saat itulah diperlukan tindakan segera. Ya karena kalau lewat, ya fatal. Dia bisa kolaps dan ya gimana kalau nggak nafas sekian detik, sekian menit gitu ya, meninggal. Jadi pertolongan pertama yang sangat sederhana, Heimlich maneuver. Kalau memang obstruksinya total, sekali lagi saya tekankan obstruksi total. Kalau dia hanya parsial aja, ya nggak bisa, ya. Kenapa? Jadi pada dasarnya adalah benda asing itu dia nyangkut di sini, ya. Dan tindakan yang kita lakukan adalah memberikan tekanan lewat perut sini, kalau nggak abdomen sini, sehingga terjadi tekanan yang mendorong benda asing yang ada di saluran nafas di atas ini sehingga keluar terlontar. Itu prinsipnya. Jadi kita korek aja sih dong, gampang kan, benda asingnya di atas, korek aja pakai tangan. Benda asingnya bukan di mulut, di bawah sini, ya tidak terjangkau dengan tangan, ya. Jadi tindakan kita adalah dengan pemberian Heimlich maneuver, ya. Bagaimana melakukannya? Ya. Jadi pada kita menolong pasien yang masih sadar, gitu ya, maka kita berdiri membelakangi pasien. Kita berdiri membelakangi, kita peluk, bukan asal peluk aja ya, artinya kita mau melakukan tindakan. Jadi kita buat kepalan, jempolnya di dalam, mengepal begini, kemudian letakkan di atas pusat di bawah processus sacroilius. Kemudian tangan satunya mengepal di atasnya, jadi kepalanya double gitu, ya. Kemudian didorong ke belakang dan ke atas. Karena prinsipnya adalah kita memberikan tekanan ke belakang dan ke atas supaya benda asing yang tersangkut itu bisa terlontar keluar. Banyak ya prinsipnya ya. Supaya kita memberikan tekanan. Jadi jempolnya masuk ke dalam ini, kemudian ya, sudah ke kepala satu. Oke, letakkan di bawah processus sacroilius, tekan ke belakang dan ke atas beberapa kali. Ya. Kemudian habis makan, hati-hati nanti keluar isi makanannya ya. Oke, itu dilakukan beberapa kali sampai akhirnya benda asing terlontar keluar. Kalau belum berhasil, jangan lupa telepon 911 kalau di luar negeri. Dan di sini telepon berapa ya? Ada yang tahu nggak? Emergency kita di Indonesia? Ada yang tahu? Saya cuma tahu PLN 123. Kebakaran pun saya nggak tahu. Ya, paling cepat telepon orang terdekat atau teman baik yang telepon, ya. Oke. Terus pertanyaannya, kalau yang akan kita tolong badannya tinggi besar, sedangkan kita kecil, kalau kita lingkarin itu nggak nyampe, gimana mau melakukan abdominal thrust, gitu ya? Maka ada teknik yang kedua dengan supinasi. Ya, jadi pasien yang tersedak ditidurkan, kepalanya ke atas ya, terlentang, jangan terlungkup, ya, lentang ke atas, dan penolongnya duduk mengangkangi seperti itu. Prinsipnya sama ya, buat kepala tangan ya dengan dua tangan, kemudian letakkan di bawah processus sacroilius, tekan dorong ke bawah dan ke atas, ya, karena kan kita mau mengeluarkan benda asingnya keluar, ke belakang, ke atas, ya, dorong ke belakang, ke atas beberapa kali. Oke? Terus ada pertanyaan lagi, kalau orangnya hamil, gimana? Ada bayi di dalamnya, kita dorong-dorong, kasihan trauma bayinya ya. Jadi ada tekniknya. Kita tidak meletak tidak di bawah processus sacroilius, tapi agak tinggi di sternum, ya.
ke belakang dan ke atas. Prinsipnya sama, cuma posisinya lebih ke atas, ya, supaya tidak mencederai janinnya. Jadi bukan di abdominalnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau seandainya lagi sendirian makan sendirian banyak cepet-cepet keselak, gimana gitu? Misalnya makan sendiri gitu ya. Gimana? Ada yang tahu nggak? Apa? Pakai kursi, diapain? Dibetul-betulin kepalanya. Bunuh diri gitu ya. Iya, jadi benar pakai kursi ya. Tekniknya sebenarnya sama. Jadi kita buat kepala tangan juga. Kita taruh di proses berus kita. Dan kita cari kursi, ya. Kemudian kita benturkan, ya seperti contoh di gambar. Beberapa kali sampai bernasib keluar. Itu kalau kita masih sadar ya, artinya masih sempat berpikir. Kalau udah keburu pingsan ya berdoa aja, ada yang cepat menemukan gitu ya. Artinya jangan makan sendirian, ajak teman. Jadi kalau kesalahan ada yang bantu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti saya kasih satu video, setelah itu nanti kita pilih ada volunteer 2 orang ke depan, cowok-cowok aja ya, untuk memperagakan hemorrhage manifest. Ya, silakan coba nanti. Kita lihat videonya dulu. Oh ya, sorry, kita lihat dulu. Ini pada anak sama bayi gimana? Sebelum kita masuk ke videonya, pada bayi gimana? Kok? Iya, betul ya. Jadi untuk bayi yang umurnya kurang dari 1 tahun, kita lakukan back blow, ya. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar, kita bisa hemorrhage yang seperti tadi, cuma tekanannya kita sesuaikan, ya. Atau kita pakai 2 jari, salam 2 jari, ya. 2 jari kanan kiri. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, jadi bisa posisinya duduk, bayinya disandarkan ke dada, kemudian kita tekan. Ya, sama di bawah proses psikodeus, 2 jari kanan kiri, telunjuk dan jari tengah, ya, ditekan ke belakang dan ke atas. Atau sambil tiduran, supinasi juga bisa, ya. Untuk anak yang lebih besar, kita bisa pakai kepalan tangan, tetapi kekuatannya disesuaikan, ya. Nah, ini yang kalau kita pakai back blow, ya. Jadi kalau bayi kurang dari 1 tahun, kita tengkurapkan bayinya, ya, bisa dengan tangan kita jadi tumpuan atau di paha, kemudian kita hentakkan pakai kelopak tangan, ya, bukan kita tampar-tampar begini ya, tapi pakai ini di punggungnya beberapa kali, ya. Tapi kekuatannya diatur, ya, jangan sampai bikin fraktur, ya. Oke, nanti ada videonya. Nah, dia nih komplikasi kalau terlalu kita bersemangat bisa menyebabkan cedera, fraktur atau ruptur, spleen atau liver, ya. Oke, kita ke video.